kalau kamu bakalan tinggal sama aku. Ini pasti bakalan bikin Hana makin tersiksa. Dan ujung-ujungnya pasti dia bakalan minta cerai. Dan kalau Hana yang minta cerai, pasti orang tua aku nggak akan ngelarang. Iya juga sih. Lama-lama Hana bakal males, akhirnya beneran minta pisah dari kamu. Kalau dia pisah, otomatis nggak ada yang halangin aku manfaatin Fendi. Coba kamu jawab yang jujur. Kamu ini kenapa? Apa Fendi yang menjadikan kamu seperti ini? Aku nggak bisa ceritain kejelekan Mas Fendi ke orang lain. Biarlah masalah aku sama Mas Fendi jadi urusan rumah tangga aku. Hana, kenapa kamu diem aja? Iya, nggak apa-apa kok. Oh, ini bukan karena Mas Fendi. Mungkin Hana cuman capek terus jadinya pingsan deh gitu. Kamu nggak bohong kan? Kemarin, Papa sama Mama ngeliat Dita pacarnya Fendi itu jalan sama cowok lain. Kelihatannya mereka mabuk. Ini berita bagus buat Fendi. Karena Papa akan menceritakan ini ke Fendi supaya Fendi sadar kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Kalau kamu masih lihat Fendi dan Lita berhubungan, kamu harus sadarkan Fendi kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Iya, Ma. Pokoknya kalau Fendi masih berhubungan sama Lita, kamu cepat kasih tahu Mama. Nanti biar Mama yang hadapin Lita, ya? Tadinya Papa dan Mama kesini itu membicarakan Dita, tapi ternyata Fendinya nggak ada. Ya udah kalau gitu, Papa dan Mama balik dulu aja. Iya, Pak, Ma. Emang? Iya, ya Pak. Kamu hati-hati ya. Makasih, Ma. Maaf ya, Pak, Ma, nggak bisa nganterin sampai depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Loh, Mas, kamu kok bawa koper? Ini kopernya siapa? Kamu nggak lihat? Ini kopernya Lita. Berarti aku sama Lita. Gimana sih? Halo, Hana. Apa kabar? Sehat? Mau ngapain, Mas, dia di sini, Mas? Lita mau tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Sadar dong, Mas, aku ini istri kamu. Sadar. Lita lebih berhak tinggal di sini dibandingkan kamu. Dengerin ya, kamu lupa ya? Sebelum kita menikah, aku pernah bilang ke kamu kan? Aku nggak pernah nganggap kamu sebagai istri aku. Jadi jangan salahin aku kalau aku bawa perempuan yang aku cintain untuk tinggal di rumah ini. Mas, kamu pikir perempuan ini pantas kamu cintai, Mas? Kamu harus tahu, orang tua kamu melihat perempuan ini jalan sama laki-laki lain. Kamu jangan fitnah ya. Aku gak pernah jalan sama orang lain. Aku cuma cinta sama kamu, Mas. Jadi gak mungkin ada cowok lain. Gak usah fitnah kamu. Aku nggak fitnah, Mas. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama orang tua kamu. Udah cukup! Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Mendingan sekarang kamu aku kurung di gudang. Biar nggak ngomong macam-macam. Aku nggak fitnah, Mas. Mas! Untung Fendi lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Masuk! Mas, tolong, Mas. Ah! Ya Allah, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, buka, Mas, pintunya, Mas.
tolong jangan kunci aku di sini, Mas. Mas. Assalamualaikum. Hana. Assalamualaikum. Oh, ada tamu nggak diundang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu kan yang waktu itu sama si Pendi. Pertanyaannya, kapan saya pisah sama Fendi ya? Masalahnya dari dulu sampai sekarang saya sama aja, kita nggak pernah pisah. Jaga ya ucapan kamu. Hana sama Pendi itu kan sudah menikah. Kamu jangan merusak rumah tangga anak saya ya. Rumah tangga anak Om itu emang udah rusak dari dulu. Karena mereka nggak ada rasa cinta. Harusnya Fendi nikah sama saya, bukan sama Hana. Dasar perempuan kata malu ini. Ayo pergi. Pasti Lita. Dengar ya, yang berhak menentukan siapa yang datang ke rumah ini cuma saya. Dan menurut saya kalian nggak pantas datang ke rumah ini. Pendi, jaga ya ucapan kamu. Kami ini kan mertua kamu, orang tua kamu juga. Kamu mau jadi anak durhaka, iya? Itu perasaan tante sama om aja. Kalau menganggap saya sebagai menantu kalian. Dari awal saya udah ngomong, saya cuma cinta sama Lita. Dan saya nggak pernah setuju menikah sama Hana. Itu karena kalian paksa-paksa aja. Hah? Sabar papa, udah. Berani om namar saya ya. Udah Pendi, udah Pak, sabar Pak. Dengar ya. Kalau memang kamu mau terpaksa nikah sama Hana, baik. Saya akan atur perceraian kamu. Sekarang juga saya akan bilang sama orang tua kamu. Pak, udah Pak, sabar Pak. Kita kesini ini kan ingin menengoki Hana. Kenapa sih Papa malah menyuruh mereka bercerai? Papa nggak sudi punya mantu kayak dia. Ayo pulang. Biarin aja, biarin. Lita, ini gawatnya. Kalau papa mama Hana sampai ngadu ke orang tua aku bisa kena marah besar. Aku bisa nggak dapat apa-apa. Aku bisa jadi gelandangan. Fendi, aku nggak mau kita hidup susah nanti ke depannya. Untuk sementara, kamu pergi dari rumah ini dulu ya. Enggak, aku nggak mau. Aku mau tinggal sama kamu, Fendi. Aku nggak mau ninggalin kamu dan aku juga nggak mau kamu nggak jauh-jauh dari aku, please. Bukannya kita rencana mau nyakitin Hana. Iya. Tenang, kita nggak akan cerai. Aku cuma nggak mau aja mereka melihat itu semua kesalahan aku. Ya udah gini aja. Kamu cariin aku tempat dekat-dekat sini supaya kita kalau ketemu lebih gampang. Aku nggak bisa jauh dari kamu, Fen. Aku nggak bisa, please. Aku mohon banget, Iya, aku iya. nggak mau jauh dari kamu. Sementara ini kamu ngontrak di depan rumah aja, ya? Depan rumah. Iya. Ya udah deh, itu yang paling dekat. Tapi nanti kalau Hana ngadu ke orang tua kamu gimana? Udah gampang sayang. Hana urusan aku. Biar aku yang urus. Oke? Keluar, ayo. Keluar kamu. Lita nggak jadi tinggal di sini. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar ya Mas kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Sadar? Jangan ngomong kayak gitu. Dengar ya. Kalau kamu sampai ngomong sama orang tua aku, Lita pernah tinggal di sini, lihat sendiri akibatnya. Fendi bukan suami yang baik buat Hana. Jadi jalan terbaik, mereka mesti dipisahkan. Bajang, Bu! Saya mendingan kamu. Kamu ngapain repot-repot beresin tempat tidur? Emangnya aku mau tidur di sini? loh Mas, memangnya kamu tidur di mana? Aku mau tidur sama Lita di kontrakan depan. Astagfirullahaladzim Mas, tolonglah. Aku ini istri sah kamu. Lita belum jadi istri sah kamu Mas, tolong dong. Kamu jangan lakukan dosa besar yang dilarang Allah. Aku butuh kebahagiaan ya. Dan cuma sama Lita aku bisa senang. Ingat ya, aku sama kamu nikah cuma status saja.
Jadi kamu nggak perlu menuntut lebih. Harusnya aku nggak perlu ngomong kayak gini berulang. Tolonglah Mas, setidaknya kamu hargai aku. Aku ini kan istri kamu. Hargain kamu. Jangan ngawur kamu. Kamu bisa apa sih? Lita jauh lebih baik dari kamu dalam hal apapun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, aku tahu. Aku juga capek sandiwara terus sama Fendi. Sabar dong. Sampai kapan sih aku harus sabar, ha? Aku tuh udah kangen banget sama kamu. Lagian aku tuh butuh duit buat modal usaha kita. Iya, Yo. Nanti aku bakal dapetin semuanya untuk kamu, oke? Kamu harus sabar dulu. Aku harus main dulu sandiwara aku sama Fendi, ya. Kamu lagi telepon siapa sih? Kok aku dengar kamu sebut nama aku? Aku nelfon mama, sayang. Aku nelfon mama kok. Oh, Oke. oke. Nggak curiga kan? Enggak. Mama sakit, Pak. Ya udah, Hana harus langsung kasih tahu Mas Fendi. Nggak usah Hana, biar aja papa yang kasih tahu ke Fendi. Tapi tadi papa berkali-kali telepon Fendi nggak diangkat. Sekarang HP-nya juga non aktif. Kamu tahu nggak sekarang Fendi ada di mana? Ya Allah, aku harus jawab apa? Aku nggak ingin membuka aib suami aku. Tapi mau sampai kapan aku harus terus berbohong? Hana, apa Fendi sekarang ini masih berhubungan dengan Lita? Kamu pasti sekarang ini menderita karena perkawinan kamu dengan Fendi. Tapi papa minta, kamu jangan sampai berpisah dengan Fendi. Karena kalau kamu sampai berpisah dengan Fendi, papa khawatir kondisi mamanya Fendi akan semakin buruk. Papa mohon dengan sangat agar kamu bisa mempertahankan rumah tangga kamu. Diana. Iya, Pak. Mau ngapain kamu kesini? Hah? Mau tidur sama Mas Fendi? Dan mimpi kamu. Aku mulai sekarang tiap hari yang tidur sama Mas Fendi. Bukan kamu. Mas Fendi. Kamu lagi. Ngapain sih kesini? Mas, aku kesini mau kabarin kamu. Mama kamu masuk rumah sakit. Ayo kita jenguk mama kamu, Mas. Aku nggak bisa. Kamu bilangin sama orang tua aku ya. Aku lagi keluar kota, ada kerjaan kantor, lagi sibuk. Ya Allah, Mas. Ini ibu kandung kamu, mama kamu, Mas. Ayo kita jenguk, kamu nggak boleh gitu. Udah, nggak usah pakai ngatur-ngatur segala. Kalau kamu sampai bilang aku lagi sama Lita, aku matiin kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih hati kamu bisa tertutup seperti ini? Pakai ceramah lagi. Sana pergi. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa rumah tanggaku bagaikan di neraka, ya Allah. Saya masih harus melakukan pemeriksaan. Yang saya takutkan pasien mengalami lemah jantung, Pak. Tapi Bapak sabar dulu ya, karena saya harus melakukan cek keseluruhan. Baik dokter, terima kasih. Papa jangan terlalu banyak pikiran ya. Kita sama-sama doain Mama supaya Mama lekas sembuh.